Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama mendoakan sahabat kita yang insyaallah beliau konsisten dan istiqomah karena uzur syar'i beliau tidak bisa hadir karena sakit ya. Dan setiap kita itu pasti seperti itu, pasti ngalamin yang namanya uzur syar'i itu karena memang ya dikehendaki oleh Allah ya. Ada yang sakit, ada yang dalam perjalanan, ada yang masih nganter di Jakarta ya. Mari kita sama-sama doakan sahabat-sahabat kita yang bisa hadir ala al-niyah wa ala kulli niyatin salihah, khususan di sahibi Pak Haji Maman dan istrinya Pak Haji Mustaqim. ببركة أم القرآن نسألك السلامة والبركة والعافية والصحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baik, kita mulai pengajian malam hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Kiai Haji Dahlan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين jamaah pengajian Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM kita Pak Haji Wawan dan sekretaris. Semoga kita semua pada malam hari ini mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling indah itu mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya termasuk kita ila yaumil qiyamah. Tidak ada syafaat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa melainkan syafaatul uzma kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita selaku hamba Allah dan mengaku umat kanjeng Nabi Muhammad, maka kita banyak-banyak membaca salawat dan banyak-banyak pula kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungi, meresapi, kemudian sedikit demi sedikit mengamalkan isi Al-Quran yang ada di dalamnya. Karena sejatinya Al-Quran ini adalah hadiah atau bentuk kasih sayang Allah kepada umat kanjeng Nabi Muhammad, dikasih mukjizat. Jadi mukjizat Al-Quran ini ternyata bukan hanya dirasakan oleh kanjeng Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran ini bisa dirasakan mukjizatnya oleh kita. Kalau kita bukan namanya bukan mukjizat ya, apa yang namanya? Maulah ya. Kalau kalau wali kan karomah ya, karomah. Jadi setiap orang itu kalau membiasakan sesuatu kebaikan, kan sudah maklum ya, sudah saya sampaikan, al-istiqomah khairun min alfi karamah, bahasanya seperti qaul ulama. Jadi istiqomah dalam satu kebaikan itu ternyata mendapatkan 1000 kemuliaan. Al-istiqomah khairun, bahkan lebih baik daripada 1000 karamah. Oleh karena itu kita yang sudah terbiasa setiap hari membaca Al-Quran harus kita syukuri. Mudah-mudahan ketika kita ladang amal yang kita lakukan ini, dalam satu keterangan ada 3 pemuda yang terkurung dalam sebuah gua. Kemudian tiba-tiba ada batu yang menutup 3 pemuda ini. Maka di situ ternyata si ketiga pemuda ini bertawasul dengan dengan kebaikan yang dia lakukan. Ya Allah, saya rasanya waktu itu melakukan amal ini, tolong bukakan batu ini. Serat geser sedikit si batu itu. Kan ada 3 orang. Kemudian yang kedua sama, ya Allah, saya rasanya ikhlas melakukan amal ini. Ya Allah, mohon bukakan batu ini. Geser lagi sedikit. Kemudian yang satu lagi sama. Jadi tawasul itu dibolehkan dengan tadi itu dengan kebaikan. Jadi sehingga batu itu bergeser, bisa keluar si 3 pemuda, luar biasa. Dan benar sekali, kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, bahasanya itu bisa ditransfer langsung, bisa. Kalau kita mau ya Allah, orang jangankan yang sudah banyak ininya ya, orang para waliullah itu ketika ingin sesuatu gitu ya, tinggal mulai bisa itu. Ternyata ya karena memang amal solehnya mereka bisa ditransfer. Ya Allah, ya transfernya dengan itu, wasilah dengan amal soleh yang kita lakukan. Terus kemudian memang Allah itu kan setiap malam itu turun ke langit dunia itu.
Jadi saat-saat mustajab kita memohon kepada Allah itu ternyata dikasih setiap malam itu peluang. Siapa yang memohon kepadaku, siapa yang meminta kepadaku, maka Allah akan kasih. Sepertiga malam. Itu makanya kalau yang sudah rutin ya alhamdulillah. Memang berat supaya melaksanakan amal soleh di qiyamul lail itu berat. Kalau bulan puasa memang enggak kerasa ya, suasananya mengajak ya kalau bulan puasa. Jadi suasananya itu mendukung kalau bulan puasa itu. Tapi kalau bulan-bulan biasa seperti ini kadang bangun gitu ya, kebelet ya di kamar mandi doang, kencing doang. Ini lagi ke kamar lagi, tidur lagi. Tapi kalau yang sudah terbiasa Masya Allah minimal 2 rakaat. 2 rakaat. Ngepres ya mau mau azan tuh 10 menit lagi masih bisa. Sampai saya itu kadang ketika witir itu ya, Allahu Akbar 1 rakaat. Di sana udah ada, di sini belum ya, dilanjutkan aja orang salatnya. Kayak orang kalau kita sudah lihat kan belum azan ya waktu sholatnya itu pas di sana udah dilegok belum azan ya nggak apa-apa. Kepres waktunya. Jadi kalau bangun jam 4 itu kadang-kadang nggak keburu ya, belum kamar mandi, belum apa segala macam itu nggak keburu. Tapi kalau bangunnya 3:30 atau jam 4 kurang 1/4 tuh udah bangun tuh enak tuh. Nah saya alarm itu saya indikan di jam 4 kurang 1/4 itu. Nanti mau disetting 3:30 alarmnya ya, supaya bangunnya suka ngepres aja. Ngebangun kadang kedengaran itu udah 10 menit gitu ya. Udah 10 menit. Jadi Masya Allah ya. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bersyukur kepada Allah bisa menghadiri majelis taklim yang mulia ini, yang kita cintai ini, karena sejatinya ini adalah bekal kita untuk menghadap Allah. Jadi seluruh amal-amal soleh yang kita lakukan itu adalah menjadi bekal nanti kita bertemu Allah. Kalau orang sudah wafat itu tidak lain tidak bukan harapannya adalah 3. Harapan orang yang sudah wafat itu apa itu? 1, punya anak soleh. Kalau anaknya soleh ya, yang sudah maklum tuh hadis. Harapan kita itu kalau sudah di alam kubur itu cuma 3. Anak yang soleh yang selalu setiap waktu itu doakan, termasuk tadi saya kenapa biasakan setiap mau ngajar itu doanya Robbi firli wali walidayya, terus setiap waktu setiap saat itu doakan terus. Karena yang sudah wafat tuh apalagi nggak bisa, udah terputus doanya. 3, yang pertama anak soleh, kedua sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu banyak sekali bentuknya, yang dia mengalir terus sedekah jariyah itu. Walaupun bahasa Ustaz Adi Hidayat sedekah 50.000 karena cerdas mensedekahkannya, dia belikan Al-Quran bahasanya. Kemudian Al-Quran ini disedekahkan kepada santri dan dibaca terus bahasanya, dibaca terus. Setelah dibaca ternyata bukan dibaca, dihafal. Itu ngalir itu 50.000, cerdas 50.000 tapi untungnya berlipat-lipat. Seperti itu. Jadi kita kalau mau pengen yang ya modalnya sedikit bahasanya ya gitu, cari sesuatu amal soleh yang bisa mengalir. Ada membangun rumah itu kan dipakai terus tuh ya. Sumbanglah semen sesak atau keramik semeter, bisa itu. Selama rumah itu belum roboh, belum dipakai terus untuk aktivitas itu ngalir itu. Ada yang bangun masjid gitu. Ya walaupun seperak 2 perak itu di jalan. Memang ya kita nggak salah 2.000 ini gitu kan. 5.000. Ternyata yang seperti itu nolong. Bahasa orang tua saya itu ada yang sedekahnya itu intip Pak. Intip bahasanya intip yang udah nggak mau dimakan lagi. Orang yang ternyata yang menikmati yang makan itu merasa senang, kemudian dia makan, dia sampai di akhirat itu ternyata dia terhalang neraka itu oleh intip itu, bahasa orang tua saya itu begitu. Oleh intip katanya. Karena saking ikhlasnya itu. Karena nggak dianggap intip ini kan. Ternyata yang menerima itu senang banget. Digoreng mungkin ya intipnya itu kan jadi gurih tuh. Dikasih
micin atau dikasih garam ya gurih, ternyata dinikmati seintip itu. Masya Allah. Jadi kita itu ya sekali lagi di seluruh aktivitas kita itu harus jadi amal soleh, harus jadi amal soleh. Mau sedekah, puasa, mau baca Quran, semua. Tadi yang kedua amal jariah, yang ketiga itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat itu luar biasa. Walaupun kita ngajarin alif-alifan, kalau kita ngajarin sama anak-anak tuh, anak-anak sampai dewasa, terus ngajarin lagi. Saya belajar dari guru Quran ini ya. Mudah-mudahan guru saya yang di alam kubur sudah wafat. Jadi sanad Quran yang saya dapatkan ini memang sudah sangat jarang yang mendapatkan sanad Quran ini. Artinya apa? Orang-orang tua yang sudah sepuh itu dari guru saya sampai gurunya lagi sudah tidak ada. Saya ngaji itu sama Kiai Haji Jahidi Karim, kemudian Abah Jahidi Karim ngaji sama Bayi Mahdi ngaji ke Soleh Makmun ngaji terus ke atas. Ada sanad itu kan. Sanad itu sampai terus, termasuk di situ ada Abu Yadumyati. Terus sampai di situ Utsman an Rasulullah SAW. Jadi sanad Quran itu nyambung. Kalau ngaji di kampung kan memang yang ngaji di kampung ya, tapi tidak diberikan sanad. Mungkin ya guru sayanya belum sampai mempunyai sanad Quran ya. Kalau ada sanad Quran itu artinya saya ngajarin dari guru ke guru itu bisa dipertanggungjawabkan. Kayak contoh saya mengajarkan wahum bi ghairi. Guru saya itu mengajarkan ikhfa syafawi itu harus rapat ya. Termasuk iklab mim ba'di harus rapat. Memang ada juga yang tidak rapat, mim ba'di kum hum bi ada juga. Karena saya sanadnya itu maksudnya rapat gitu ya. Maka ya saya ngajarin juga ke yang murid-murid yang saya ajarin itu dirapatkan iklab sama ikhfa syafawi. Karena kita ngaji ini ada 7 imam. Kita ngaji ini imamnya adalah Imam Asim, riwayah Hafiz, Thariq Syatibiyah, Imam Syatibiyah. Terus dari jalur Syatibiyah ini ada 52 jalur. Jalur ini sehingga ada yang membaca qalqalah itu yang cara membaca itu cepat ya. Ada cara membacanya itu lambat, ada juga yang tengah-tengah. Kalau saya diajarkan membaca qalqalah itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Jadi setelah sukun kemudian langsung mantulkan. Ahadun, somad. Jadi langsung mantul. Dan saya kemarin malam Jumat itu ngaji tafsir Munir sama Yai Faraji, Ustaz Faraji. Di situ ternyata Syekh Nawawi kan ya, karangan tafsir Munir itu karangan Imam Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Beliau itu sekurang memang luar biasa keilmuannya. Jadi di dalam Quran itu satu ayat itu ternyata imam yang 4 membaca seperti ini, nanti imam yang 3 gitu ya membaca dengan baca yang lain. Yang lain disukunkan, ternyata imam yang 3 ditasydidkan. Yakdzibun dibaca yukadzibun. Begitu. Syekh Nawawi. Saya lagi ngaji tafsir Munir ya, ternyata Masya Allah ilmu Allah itu Quran saja banyak ternyata. Masya Allah, kita ngaji ini aja ya belum beres ya. Baru dapat juz berapa? Juz 11 ya. Juz 11 ya udah berapa tuh, mungkin udah setahun 2 tahunan ya. Tapi kita sabar, mudah-mudahan panjang umur selesai sampai 30 juz. Rasanya kalau kita setiap malam itu istiqomah, kayaknya umur panjang kemudian sehat selalu ya insya Allah. Kita nanti bareng-bareng syukuran di mana lah gitu ya. Mudah-mudahan Pak Haji Maman juga sehat selalu ya, waras badannya gitu kan. Kan beliau punya restoran ya. Nanti ngerabek di restoran beliau gitu. Jadi memang bentuk rasa syukur kita itu ya banyak. Salah satunya ketika kita khatam Quran. Kalau di kampung saya itu minimal bikin uduk, nasi kuning. Karena ketika khatam itu di kampung itu Pak, saya itu 2 kali di kampung, terus di pondok sekali, terus ngafal Quran sekali ya. Itu
Ketika hatam itu, hatam bukan hafal, hatam ya. Kan di dulu di ngaji itu gerabatan ya di kampung itu. Ketika hataman itu panci satu orang satu panci 10 gitu. Disaksikan masyarakat itu. Masyarakat menyaksikan tuh. Bacanya dari ad-duha tuh. Ad-duha sampai fahadis la ilaha illallah Allahu akbar. Bisawar gumbrang gitu ya. Pakai picis apa namanya? Receh itu. Ada yang ya banyak itu, ada yang sedikit gitu. Masya Allah itu. Terasa itu nikmatnya. Oh, saya sudah khatam Quran. Nanti ngajinya pindah lagi yang lebih ketat lagi bacaan. Pindah lagi, khatam lagi di situ sama, disawer lagi. Jadi masyarakat itu sudah udah khatam. Kalau mau maju jadi imam juga silakan karena sudah bagus bacaannya seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji Quran ini tidak ada batas. Batasnya itu adalah kita meninggal, kita wafat baru kita tidak ngaji lagi. Tadi sudah terputus. Yang nanti yang mengikuti itu adalah amal-amal kita. Kita tidak boleh lepas dari Al-Quran. Karena Quran ini sejatinya membawa kita keberkahan. Keduanya amal yang istilahnya kehitung pahalanya banyak itu salah satunya Al-Quran. Kenapa? Satu baris ini ada yang meneliti. Satu baris nih, satu halaman kan ada 15 baris. Satu baris ini ada minimal itu 30 huruf. Kalau dihitung bisa ada 30 sampai banyak itu ada 40 sampai 42 huruf. Satu baris ya. Kalau 30 aja paling sedikit. Coba cek aja ya. Nanti satu baris itu berapa huruf ya. Kemarin itu dicek sama anak-anak itu ada 30 huruf. 30 huruf dikali 10 kebaikan. Hadisnya sudah maklum ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi siapa saja yang baca Al-Quran maka dia dapat satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Kemudian akhir hadis ini mengatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Jadi 3 huruf alif lam mim. Kalau Yasin berarti 2 huruf. 2 huruf itu 20 kebaikan, 3 huruf 30 kebaikan. Kalau 30 huruf 300 kebaikan. Kalau satu halaman ini seperti ini ada 15 baris. 300 kebaikan dikali 15 baris jadi berapa? 4.500 kebaikan. Masya Allah. Baca Yasin, surah Yasin itu ada 3 lembar. 3 lembar itu 6 halaman. Satu halaman 5 baris. Berarti berapa tuh? 9.000, 18.000, 27.000 kebaikan. Baca Yasin. Masya Allah. Makanya ada hadis, siapa yang baca Yasin malam hari, paginya itu diampuni dosa. Bukan malam Jumat saja. Kalau kita kan di kampung itu ngeriung ya sambil ada jamuran tuh, anak-anak tuh kalau ada jamuran rame gitu ya. Kalau di sana di Legok ya, itu semangat, marhaban semangat gitu ya. Kalau ada jamuran, kalau nggak ada jamuran sepi. Bocah ya, tahu aja anak-anak tuh ya. Baca Yasin. Jadi bukan hanya malam Jumat. Memang yang ininya ada yang kahfi, ada Yasin. Maka yang mau kahfi, kalau kahfi kan memang banyak ya. 5 lembar setengah berarti 11 halaman. Kalau kahfi itu 11 halaman. Masya Allah. Malam itu 11 halaman dikali berapa tadi itu? 4.500 kebaikan. Sudah nggak kehitung. Jadi salah satu amal yang banyak itu pahalanya adalah membaca Quran. Sehingga Rasulullah mewanti-wanti kepada kita bahwasanya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian semua Al-Quran. Kenapa harus baca Al-Quran? Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti pada hari kiamat itu Al-Quran ini akan datang syafi'an li ashabi, menjadi penolong, menjadi syafaat bagi yang membaca, bagi sahabat. Jadi orang-orang yang cenderung dekat dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan mendekat kepada kita.
Sehingga apa? Sehingga keberkahan baik di dunia maupun di akhirat akan kita dapat. Itu nasihatnya, semoga berkenan. Mari kita lanjutkan tahsibul Quran pada malam hari ini. Halaman berapa? 216. Surah Yunus. 216 apa 265? 216. Oh, ayatnya ayat 62 ya. Paling atas. Salam. Mari kita sama-sama mulai Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya. Hati-hati ya, di surah Fatihah itu banyak tasydidnya. Hilang tasydidnya maka ada yang kurang Fatihah. Jadi sekali lagi, Fatihah itu rukun dalam salat, maka benar-benar Fatihahnya dibaguskan kembali, terutama tasydidnya. Kalau tasydidnya hilang berarti satu huruf hilang di dalam surah Fatihah. Kita lanjut surah Yunus ayat 62, ayat paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun.
الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Baik, kita akan coba sedikit bahas tajwidnya nih ya di yang ayat terakhir ya. Sedikit. Nanti kita cek huruf yang agak sulit ya di ayat terakhir ini surat apa huruf apa yang agak sulit. Kita tes ayat terakhir. Mata'un fid dunya. Mata di situ ada hukum apa? Mad tabi'i. Fid dunya. Tanwin bertemu huruf fa. Ikhfa hakiki. Ikhfa itu ada dua ya. Ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu nun sukun dan tanwin bertemu huruf yang 15. Kalau ikhfa syafawi hurufnya itu mim sukun bertemu ba. Jadi ikhfa itu ada dua ya. Kemudian fit dunya di situ ada al tapi alnya tidak berbunyi namanya al samsiyah atau asyamsiyah ya. Langsung masuknya ke dal disebut juga al idgham. Jadi langsung fi-nya langsung masuk ke dal fit dunya. Nah, ternyata di situ ada nun sukun bertemu ya, tapi satu kalimat ad-dunya. Apa sebutnya ini? Izhar apa? Izhar wajib. Jadi izhar wajib itu ada 4 kalimat. Ad-dunya, sinwanun, bunyanun, qinwanun. Itu wajib izhar. Kenapa? Karena dia asalnya itu nun sukun bertemu yaitu idgham bi gunnah. Cuma masalah idgham itu kan kalimatnya 2. Kalimat 1, kalimat 2 memasukkan kalimat 1 kepada kalimat yang kedua itu idgham bi gunnah. Kalau ini tidak memasukkan karena kalimatnya hanya satu tempat. Ad-dunya. Kalau di idgham kan ad-duya, enggak bisa ya. Qinwa juga sama, sinwa, bunya sama. Kemudian ya-nya hukumnya apa? Mad tabi'i atau mad asli ya. Summa mim tasydid dinamakan dengan gunnah. Di dalam Al-Qur'an itu ada hukum gunnah. Gunnah itu hurufnya ada 2. Ada nun tasydid, ada mim tasydid. Seluruh Al-Qur'an kalau ada mim tasydid, nun tasydid di dalam hendaklah dibaca gunnah. Jangan buru-buru. Summa inna 2-3 ketukan. Ketika masuk itu 1 ketukan digunakan 2 jadi 3 prakteknya itu. Memang 2 harokat betul. Tapi masuk ke in-nya itu udah 1 tuh. In jadi 3 ketukan. Summa ilaina tabi'i marji'uhum ra-nya dibaca tafkhim ya, jangan tipis tapi marji'uhum. Nah, ini ada mim sukun bertemu sa. Hum su ya. Marji'uhum mim sukun bertemu selain mim dan ba. Bacanya izhar syafawi ya. Izhar syafawi itu selain mim dan ba. Jelas bacanya. Hum jangan hum su, enggak boleh. Kemudian summa sama tadi ya gunnah. Nuzi
tabi'i. Quhumul al-azab situ, quhumul ada al di situ, alnya bunyi jadinya al qamariyah, jelas bunyi alnya. Al-azab mad tabi'i atau mad asli. Azab tadi waqaf ya, kalau di waqaf azab tuh ada berapa hukum tuh? Azab ada 2 hukum apa? Mad al-sukun sama qalqala kubro. Ya, qalqala kubro itu terjadi karena waqaf ya. Kalau sughra dia asli artinya. Adzabasy syadida. Nah, yang kedua baru al-syamsiyah, langsung ke sa ya. Alnya enggak berbunyi. Syadida di mad tabi'i. Bima mad tabi'i, kanu tabi'i dua-duanya. Yakfurun mad al-sukun, hukum rohnya dibaca tafkhim. Iya, tebal. Nih, saya sampaikan nih. Yang dibaca gunnah dalam ilmu tajwid itu ternyata dihitung ya. Pertama gunnah. Gunnah itu hurufnya nun tasydid mim tasydid 2 ya. 2. Yang dibaca gunnah, yang dibaca nahan lama. Dihitung itu enggak ada papan tulis ya. Enggak ada papan tulis, enggak ada spidol. Jadi nun tasydid mim tasydid itu hendaklah dibaca gunnah. Itu 2 hurufnya. Kemudian ditambah dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ya, nun mim waw. Berarti 6 tuh ya. Udah 6. Udah 6. Yang dibaca gunnah dibaca jangan buru-buru, dibacanya tahan dulu. Set. 6. Kemudian ditambah iklab. Apa iklab itu hurufnya? Ba ya, 1 berarti 7. Udah 7 tuh iklab. Nanti setelah iklab ini ditambah dengan ikhfa hakiki 15 huruf. Tadi 7 tambah 15 berapa? 7 ditambah 15. Nah, hurufnya mutasi hurufnya 4. Iya, nun mim waw 4. Kemudian iklab itu hurufnya 1 ba 1. Kemudian ikhfa hakiyah belum ikhfa syafawi hurufnya 15. Kemudian ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi hurufnya berapa berarti? Enggak dong. Ikhfa syafawi yang 1 ya. Mim mati bertemu ba ya, 1. Ya mohon maaf dikirain 1 ya, mim mati bertemu ba. Kemudian idgham mimi. Berarti ketemu mim ya 1. Kemudian ada lagi enggak? Kalau jelasnya tulisan ada. Yang gede. Coba. Udah bisa megang. Bisa lah. Teger ya. Mulfa syafawi idgham bagus ini tulisannya.
idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain itu hurufnya ba bertemu mim. Ya bunayyarkab ma'ana dibaca ya bunayyarkam ma'ana. Idgham mutaqaribain. Satu ya. Ada lagi? Kalau lan nadwa kan sukun ketemu nun, masuknya kepada ini huruf yang idgham biguna. Ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham mimi, idgham mutaqaribain. Jadi berapa semuanya yang dibaca gunah ini hurufnya? 2, 5, 5 tambah 15, 20, 23. 23. Nanti yang dibaca jelas. Yang dibaca jelas itu hurufnya harus hafal. Ya. 1 idhar syafawi. Idhar syafawi. Idhar halqi dulu. Idhar halqi hurufnya ada yang dibaca jelas ya. Tadi yang dibaca dengung ya. Dibaca jelas. 25 itu gunanya kata itu. Gunahnya. Oh ya benar ini 6 ya, bukan 5 ya. Oh iya 25. Salah. Hitungnya. 25 huruf yang ditahan. Nah, sekarang yang dibaca jelas. Idhar halqi. Nah, idhar halqi itu 6. 6 huruf. Nun sukun dan tanwin bertemu idhar halqi, jelas ya bacanya, enggak boleh dengung. Kedua, idhar syafawi. Berarti berapa itu? 27 ya. Apa 26? Soalnya hamzah itu kan dia masuk alif itu kan tidak masuknya ke hamzah. 26 ya. 26 huruf. Banyak kan itu 26 huruf. Jadi huruf-huruf yang mim sukun bertemu dengan huruf yang 26 huruf ini tidak boleh dibaca dengung, dia harus jelas semua. Lebih banyak. Kemudian tadi izhar wajib ya. Izhar wajib itu ada 4 kalimat. 4 huruf lah, huruf sukun bertemu ya bertemu 4 kalimat. Anggap 4 huruf ya di situ. 4 kalimat atau 4 huruf. Terus ada lagi? Oh, itu masih ada nih yang gunah ini. La imbasatta itu idgham apa itu? Mutajanisen ya. La imbasatta. Ayo enggak dong? Itu mah sukun ketemu ba. Salah ya. Iya itu mah iklan benar. Basattanya mah enggak ya. Berapa jadi? 36 ya. 36 huruf yang harus dibaca jelas. Kemudian yang dibaca qalqalah, yang mantul ya. Mantul atau qalqalah ya. Qalqalah 5 huruf. Kemudian yang tidak mantul berarti
28 dikurangi 5 berapa? 23 huruf. Karena alif itu kan dia kalau di ini kan jadi hamzah jadi satu. Jadi 23 huruf yang tidak boleh dipantulkan. Yang boleh dipantulkan itu ba, jim, qaf, to, apalagi baju didal ya. Rokok ya. Ini yang tadi. Jadi huruf-huruf yang mantulnya hanya ada 5. Yang selain 5 ini 2-3 huruf tidak boleh mantul. Itu. Jadi ilmu tajwid itu sebenarnya secara teori praktik itu bisa dipelajari dan bisa dihafal. Ya, bisa dihafal. Hanya saja yang agak repot itu adalah melatih makhraj huruf tadi. Yang sulit itu benar harus begini, harus berhadapan-hadapan dengan guru. Kalau untuk membaguskan bacaan Quran itu memang mulut dengan mulut itu terlihat, mulut si guru terlihat. La ujung lidah, lo tidak di ujung lidah, ditarik ke belakang atau samping kanan. Lo, po, tak di ujung, tak di belakang apa gigi seri yang atas. Ta, da, po agak ke belakang. Po, kayak do, gitu. Yang saya rasakan kalau ilmu tajwid itu bisa dihafal, bisa dipelajari, bisa dipraktekkan juga. Hanya saja memang yang dirasakan oleh saya itu adalah melatih makhraj, termasuk bagaimana caranya supaya yang diajar itu cepat bisa gitu tuh ya, cepat bisa praktek huruf yang bagus. Siratal ladzi, jangan siratal lazi. Alladzina, jangan allazina. Jangan sampai aladzina juga ya, allazina. Suka begitu ya, allazina. Alladzi, ujung lidah. Alladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kompak makmum ya. Lamun Fatihah sempurna banget. Ada lagi nih yang ditanyakan? Nih yang saya analisa ya, ternyata kalau kita menghafalkan huruf-huruf ini, yang harus gunah itu ini. Ini kan nanti setiap muntahid itu tidak boleh buru-buru bacanya. Inna summa mimma, ditahan dulu. Tuh, ditahan bacanya 2-3 ketukan. Kemudian ada nun sukun atau tanun bertemu iya, bertemu nun, bertemu mim, bertemu waw, ditahan dulu. Miu waraihim azabu wasibun, lan nad'uwa wa man ya'mal, ketemu ba, mingkem, mim ba'di la imbasatta, itu iklan. Ikhfa hakiki yang 15 itu dengung ya, samar ya. Ikhfa itu samar. Jadi miuqa, terus apa lagi? Minkum. Terus apa lagi? Yang dengung-dengung yang huruf yang 15 itu dilamarkan. Jangan buru-buru. Kemudian ikhfa syafawi, mim sukun bertemu ba. Idgham mimi, mim mati ketemu mim. Ya, mim ketemu mim. Mim sukun bertemu ba, mim sukun ketemu mim. Kalau idgham mutaqaribain, ba ketemu mim, ba sukun, idgham. Jadi jumlahnya ada 25 yang dibaca dengung, ditahan, dilamakan. Yang dibaca jelas, yang harus dibaca jelas adalah ada 36 huruf ya. Kemudian yang dipantulkan huruf itu cuma ada 5. Yang lainnya yang tidak mantul itu ada 23.
Yang hamas, huruf hamas ya. Hamas itu hurufnya ada 10. Kalau kita kenal kan ada 2 ya. Ta sama kaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan. Padahal bukan kaf sama ta saja. Di situ huruf hamas itu ada 10. Fahalsuhu syaksu sakat ya. Fa ha sa ha sin besar syakh sad sin kecil kaf ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, huruf-huruf yang 10 ini dia ketika sukun itu ada anginnya. As dina. Selain yang 10 ini dikurangi 28 dikurangi 10, 18 huruf tidak boleh ada anginnya, ditahan anginnya. Ditahan. Ketika sukun ataupun ketika mengucapkan bunyi si huruf itu nggak boleh ngalir anginnya, nggak boleh, ditahan. Dal itu dal jim ya, huruf-huruf yang qalqalah nih. Huruf-huruf yang qalqalah ini dia tidak ada anginnya. Ko ditahan. Po ba ya, jangan sampai ja mihar ja gitu kan. Ada angin nggak boleh. Jadi memang latihan huruf itu yang paling berat itu. Ya Masya Allah. Sehingga apa? Ketika baca Quran pas mengalir itu enak. Fi jidiha hablum mim masad gitu. Ada yang ada anginnya, ada yang tidak ada anginnya. Jadi ketika sukun itu dia anginnya mengalir nih. Yang 10 apalagi nih kaf sama ta. Terkenal kan dia yatluna kitaballah. Mungkin itu ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada dilanjut dengan kita praktek satu-satu. Tadinya sudah dikasih tahu kan ya. Tinggal prakteknya. Ya. Mantap ini spidol yang gede. Jumbo. Ayat selanjutnya watlu alaihim watlu alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a Nuhi. Waqaf Nuh, ada situ ada mim kecil ya. Nuh, waqaf lazim harus berhenti. Watlu alaihim naba'u. Watlu alaihim naba'a Nuh. Idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabara alaikum. Jadi bukan kaburo. Idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadkir. Kalau nafasnya panjang boleh sampai watadkiri. Kalau nafasnya pendek maqami juga boleh. Alaikum juga boleh. Maqami wa tadkiri
ayatillahi fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u. Jadi tuhnya pendek. Tawakkaltu fa'ajmi'u. Tuhnya pendek. Tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum summa. Kalau di summa digunakan apa? Atau summa la boleh. Summa la yakun amrukum ulah fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum summa la yaku amrukum. yakun amrukum. Awas tuh, mim sukun bertemu sa tadi itu ya. Bertemu sa berarti dia idhar syafawi. Wa syuraka'akum summa la yakun amrukum alaikum. Banyak idhar syafawi karena huruf idhar syafawi itu lebih banyak ya. Ada 26 lebih banyak. Wa syuraka'akum Sum langsung sum enggak ditahan. wa syuraka'akum summa la yakun amrukum alaikum. Dari summa jadi summa la yakun amrukum alaikum Summa la yakun amrukum alaikum gummah. alaikum gummatan Alaikum gummatan summakdu ilayya wala tundirun. jadi ilayya langsung ilayya wala tunzirun summakdu ilayya wala tundirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Tumnya ditahan. Tum fama langsung. Idzan syafabita. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. In ajriya illa 'ala Allah. Illa 'ala Allahi wa umirtu an akun. Illa 'ala Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki waja'alnahum خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر
kaifa kana aqibatul munzarin. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan illa qaumihim fajja Awas, hati-hati pada pendeknya. Summa ba'atsna sekali. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan illa qaumihim. Ya, dari rusulan ila qaumihim faja'uhum Rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat. faja'uhum bil bayyinati Faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Kalau nggak kuat apa aja ya. Fama kanu yu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Ya, telnya bunyi. Wa ma kanu Fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Masya Allah. Sekali lagi. Dari waharun, awas ujung kalimatnya kalau nggak ada alifnya berarti nggak panjang. Waharuna ila gitu kan. Nah pendek. Fir'auna juga sama pendek. Waharuna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina. Jadi waktu lain berarti bi ayatina supaya nggak ngap-ngap. Wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ya, betul. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna. Kalau waktunya di inna, waktunya digunakan in boleh, atau di yang enak di qalu atau di min indina. Ya, karena sedikit lagi ya. Jadi kira-kira nafasnya kuat apa enggak di beberapa kalimat kuatnya. Sekali lagi, falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu. Nanti dari qalu disambung. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza lasihrun mubin. Sedikit lagi. Mubin nambahakan. Lagi dari Qalu inna hadza lasihrun mubin. ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون pakai hi sahirun asihrun hadza ya asihrun hadza wala yuflihus sahirun. Latihan huruf ha ini ya, ha semua ya. يا سحر Asihrun hadza أسحر هذا ولا يفلح الساحرون sahirun. Agak repot dengan sahir. Wala yuflihus sahirun. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون Pada baik. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardh. Di situ ada qalqalah kibriya. Oh, iya. Aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardh. Aba'ana wa takuna lakumal kibrina. Aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardh wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Di hamzahnya dijelaskan Fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Wa qala fir'aunu tu'ni bikulli Fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Sekali lagi wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Satu ayat lagi Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آمن فما آمن لموسى إلا ذرية فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعل في الأرض وإنه لمن المسرفين. Bapak yang Allah Subhanahu wa taala.
Serang juga kan Jawa ya, Jawa Serang. Tapi yang paling terkenal itu Jawa Tengah ya, Jawa kesana lah ya. Itu ulet katanya. Saya punya murid orang Jawa ya, 5 tahun tuh kalau nggak salah tuh talaki ya. Dia kerja di Indah Kiat seminggu sekali tuh dari Ciruas ke Serang gitu. Seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali gitu, pas waktu libur lah gitu. Terus sampai 5 tahun, sampai hatam alhamdulillah. Tapi di rumahnya alhamdulillah punya wajian itu kan setelah beres itu. Ya itu terkenal. Pokoknya saya kalau belum hatam Ustaz pengen hatam gitu. Ya hatam ya alhamdulillah itu beres. Karena memang niatnya kuat gitu, pengen talaki 30 juz itu, karena di dalam Quran ini 30 juz itu ada yang kalimat-kalimat kayak tadi ya, yang kiranya panjang tapi ternyata dibaca pendek. Wa malaihim itu la-nya itu walaupun ada alif lam ya, lam alif gitu ya. La iya, karena di situ ada buletannya ya. Itu la-nya enggak boleh panjang. Wa malaihim. Jadi langsung wa malaihim ayyam. Nanti ada di surah Ad-Dahr itu ya, salasila la-nya itu ada lam alifnya, tapi dia lam yang kedua itu walaupun tulisannya panjang tapi dia dibaca pendek. Salasila wa aghlala wa sa'ira. La yang kedua itu dibaca pendek. Tapi kalau waqaf dibacanya salasil, sukun. Masya Allah ya, kalau kita nggak talaki seperti ini ya repot ya, baca Quran itu harus ada gurunya gitu. Jadi sekali lagi baca Quran ini, belajar Quran ini sampai kita wafat, sampai kita meninggal. Mudah-mudahan kalaupun kita belum bisa termasuk orang-orang yang tercatat dalam kategori masih belajar, masih tolab, masih menuntut ilmu. Dan kalau kita masih belum bisa itu, mudah-mudahan diampuni ya Allah, saya belum bisa, masih belajar gitu ya, belum sempurna. Termasuk ya kita sholat kita itu kalau kitanya masih belajar, mempelajari fikih, belajar tafsir, tadi pagi belajar apa? Kitab apa? Riyadhus Shalihin hadis gitu kan. Paham sedikit-sedikit, mudah-mudahan diampuni karena kita statusnya masih tetap belajar karena ya Kanjeng Nabi juga begitu ajarkan. Selama nyawa masih di dalam tubuh kita, berarti ya kita itu berkewajiban menuntut ilmu. Sedang ilmu syariat ini hukumnya wajib ain. Belajar Quran ini wajib ain. Yang ketika kita punten kalau tidak bisa sama sekali ya sudah tidak mau belajarnya itu dosa. Kemudian mempraktekkan membaca Quran dengan tajwid kan hukumnya wajib kan ya. Belajar membaca Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Kalau kita mempelajari ini nih, ilmu tajwid fardu kifayah. Kalaupun kita nggak tahu sesuai bacanya dengan tajwid tidak kena dosa. Kalau ilmu tajwid, memang idealnya kan fardu kifayah bisa, fardu ain juga bisa. Ketika kita membaca Al-Quran tidak tanpa tajwid maka hukumnya berdosa. Jadi ya harus dua-duanya bisa ya, fardu kifayah, fardu ain, supaya praktek dengan ilmu tajwidnya sesuai. Jadi ilmu syariat itu ternyata bukan hanya termasuk fikih dan masih banyak ternyata ilmu yang belum kita ketahui ya. Sedangkan ya kalau kita ya pastilah kita itu taklid kepada para ulama, taklid yang dibolehkan itu seperti itu. Jadi kita mengikut kepada Imam Nawawi, kita mengikut kepada Imam Syafi'i. Kalau yang tidak boleh itu tidak taklid buta. Taklid buta itu sama sekali tidak tahu ilmunya. Sholatku mau konon, jegang gitu, nggak baca apa-apa, itu taklid buta namanya. Tapi kalau kita minimal ngaji, ya ada gurunya, ya kita taklid sama guru. Gitu. Termasuk kita baca Quran ini Imam Asim riwayah Hafiz, kita ngikut kepada Imam Hafiz. Imam Asim riwayah Hafiz Tabi'iyah itu. Jadi sekali lagi namanya baca Quran ini tidak boleh kita tinggalkan belajarnya, mengajarkannya. Karena kata Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik, kata Nabi ini bukan kata saya. Khairukum man ta'allama, orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Jadi dua-duanya menjadi orang yang terbaik.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya masih sedikit lagi ya supaya sampai bawah ya, kita lanjutkan ya. Beberapa ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah. Ya, baca. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما hati-hati ini ayatnya lumayan ya. Antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وما
واشدد على قلوبهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada dicukupkan. Sambunglah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Mujib as-sayyid hamd syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرة مباركة بغير تعب بغير تعسير بغير حساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Itu saja yang dapat saya sampaikan kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar mutlak dari Allah SWT, yang salah dari lisan pribadi saya. Wallahu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.